Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang lihat kanan kiri kalian, apa ada teman kalian yang gak sekolah? Ada Bu. Ya, semuanya sekolah? Sekolah. Baik, kalau semuanya sekolah, alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara atau bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya silakan berdiri. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya. Coba, ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? 5. Oke, ada 5 ya. Yang pertama, sebelum masuk kelas mengucap salam. Yang kedua apa? Ayo. Masuk tepat waktu. Ya. Yang ketiga mendengarkan saat guru berbicara. Oke. Yang keempat berbicara dengan semua. Yang kelima kelas bersih. Oke ya. Dari kelima kesepakatan kelas tersebut, kalian selama proses pembelajaran di kelas harus mematuhinya. Mengerti? Mengerti. Baik, kalau kalian sudah mengerti, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Nah, coba ada yang masih ingat materi sebelumnya kita bahas apa? Ekosistem. Oke, ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, coba siapa yang hari ini atau tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu? Semuanya sarapan. Coba kenapa sih kita harus sarapan dulu? Biar tidak lemas. Oke, biar tidak lemas. Ada lagi? Biar kuat. Biar kuat. Ada lagi? Berenergi. Biar berenergi, betul ya. Nah, ada yang tahu energi yang kita dapat itu dari mana? Dari makanan. Biasanya kita makan dengan apa? Ada yang dengan daging, ada yang dengan apa lagi? Sayur, ada yang dengan ikan. Kalau daging, ikan itu berarti berasal dari hewan. Kalau sayuran berarti berasal dari tumbuhan ya. Betul. Nah, bukan cuma hanya manusia yang memerlukan makan, tetapi hewan dan tumbuhan juga perlu makan. Materi yang akan
akan kita bahas hari ini yaitu tentang rantai makanan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini di depan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang rantai makanan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau dengar kalian tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke materi ya. Materi yang akan kita bahas yaitu rantai makanan. Coba ada yang tahu rantai makanan itu apa? Rantai makanan, proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Oke, apa? Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup ya. Nah, anak-anak, di dalam rantai makanan itu ada 3 ya, atau terbagi 3. Ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen, ada juga yang disebut dengan apa? Dekomposer ya. Kita lihat ya. Nah, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ya, coba kalian lihat ini contohnya. Ini di sini ada gambar apa aja sih? Rumput, terus tikus, terus ular, terus elang, jamur ya. Nah, ini adalah contoh rantai makanan. Coba menurut kalian, ini tuh mulai dari mana dulu? Yang dimakan? Oke, mulai dari padi ya. Padi berarti itu di gimana sama tikus? Dimakan. Terus diapain lagi tikusnya? Dimakan ular. Tikus dimakan sama? Sama ular. Ular dimakan sama? Elang. Elang itu diapain sama ini? Jamur. Diurai. Nah, nanti elang ini kalau sudah mati bangkainya akan diurai oleh jamur ya. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu ya. Nah, kita lanjut lagi. Apa itu rantai? Apa itu? Tadi kan udah disebutkan ya. Di dalam rantai makanan itu ada 3. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, yang disebut apa sih itu produsen? Coba. Kalian bisa baca apa itu produsen? Makhluk yang berperan sebagai pemuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ya. Produsen yaitu makhluk yang berperan sebagai pembuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya apa sih makhluk? Apa aja ini yang bisa membuat makanannya sendiri? Seperti apa contohnya? Ayo di sini mana? Ada rumput. Ada apa lagi? Pohon. Ada apa lagi? Padi. Ya, betul. Nah, jadi makhluk yang berperan sebagai pembuat makanannya sendiri ini contohnya seperti tumbuhan ya, baik itu rumput, baik itu pohon, baik itu padi ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi udah produsen, terus ada juga yang disebut dengan konsumen. Coba tolong dibacain, apa sih itu konsumen? Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan.
Oke ya, kalau konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Nah, di dalam konsumen itu juga terbagi menjadi beberapa tingkatan ya. Ada konsumen, coba kita lihat. Nih, tingkatan konsumen dalam rantai makanan terbagi menjadi berapa ini? 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1 ya. Konsumen tingkat 1 itu merupakan, bisa dibaca? Merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan yang berukuran kecil. Contohnya sapi, kambing, dan ulat. Ya, betul. Contohnya seperti kambing, sapi, dan ulat. Sapi memakan tumbuhan? Iya, kambing juga memakan rumput ya. Sapi, kambing sama-sama memakan rumput. Begitupun dengan ulat. Ulat makannya daun ya. Daun biasanya suka dimakan sama ulat ya. Terus sekarang konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang apa? Konsumen tingkat 2 merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi di konsumen tingkat 2 ini ya, hewannya itu yang bisa memakan hewan yang ada di konsumen tingkat 1 ya. Nah, contohnya seperti apa? Katak. Terus apa lagi? Burung bangau. Terus ular dan rusa ya. Sekarang konsumen tingkat 3. Nah, kalau konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi kalau di konsumen tingkat 3 ini ya, hewannya adalah yang bisa memakan hewan yang ada di konsumen tingkat 2 ya. Yaitu hewan karnivora dan omnivora. Contohnya seperti burung elang, serigala, apalagi harimau, buaya ya, singa. Ini mah yang sudah termasuk ke dalam binatang apa? Binatang buas ya. Nah, jadi di konsumen itu ada berapa tingkatan? 3 ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, apa itu dekomposer? Coba, bisa dibaca apa itu dekomposer? Organisme yang mengurai bangkai tumbuhan yang sudah mati lalu memproduksinya pada kedalam yang digunakan untuk berfotosintesis. Ya, organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Ini nyambung sama produsen ya. Tadi kan di produsen itu disebutkan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, nyambung ke sini. Jadi tumbuhan, baik itu pohon, baik itu padi, baik itu rumput, itu bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis ya. Jadi nutrisi bangkai mau bangkai burung, mau tanaman yang sudah mati diurai. Terus nutrisinya dikembalikan lagi ke dalam tanah dan nutrisinya itu akan dipakai sama padi, sama tanaman untuk berfotosintesis, baik itu sama padi, sama pohon ya. Dipakai tanaman untuk berfotosintesis ya. Rantai makanan yang merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Tadi apa ekosistem itu disebutkan? Apa tadi ekosistem? Hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terus tumbuhan hijau
Tumbuhan hijau mampu menyusun makanannya sendiri. Tumbuhan hijau itu tadi seperti apa? Pohon. Terus seperti apa lagi? Rumput. Seperti apa lagi? Padi, ya, betul. Nah, proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tadi contohnya seperti apa kalau tadi di gambar yang pertama? Padi dimakan tikus, ya. Jadi ada proses makan dan dimakan. Contohnya seperti padi dimakan tikus, tikus dimakan ular dimakan burung elang, dan burung elang kalau jika sudah mati diapain? Diurai ya oleh jamur, betul ya. Ini ada beberapa contoh rantai makanan pada ekosistem yang ada di mana ini? Di sawah. Bisa kalian lihat ini contohnya. Mulai dari mana ini? Padi. Oke, mulai dari padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular dimakan sama elang, dan elang nanti akan diurai oleh jamur. Padi ini termasuk ke dalam produsen yang tadi bisa membuat makanannya sendiri. Tikus, tikus itu termasuk ke dalam hewan konsumen tingkat 1, ya. Jadi tikus itu yang memakan produsen, ya. Terus ular, ular yaitu termasuk ke dalam konsumen tingkat 2, ya. Karena konsumen tingkat 2 ini lebih tinggi tingkatannya dari konsumen tingkat 1, karena konsumen tingkat 2 itu yang bisa memakan hewan yang ada di konsumen tingkat 1. Nah, selanjutnya konsumen tingkat 3, burung elang, ya. Kalau di sawah berarti konsumen tingkat 3-nya ada burung elang. Burung elang itu yang bisa memakan apa? Ular, ya. Nah, ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem di sawah. Kalau ini contoh rantai makanan yang ada di mana? Nih, kalau di hutan mulai dari apa? Mulai dari rumput atau pohon, ya, karena di hutan banyak pohon-pohon yang besar, ya. Berarti rumput ini sebagai apa? Produsen, ya. Sebagai produsen dimakan sama kelinci. Kelinci berarti termasuk ke dalam konsumen ya tingkat 1. Terus dimakan lagi sama apa? Sama serigala. Berarti serigala itu konsumen tingkat 2. Terus dimakan lagi sama harimau, berarti konsumen tingkat 3, ya. Nanti harimaunya jika sudah mati bangkainya akan diurai oleh jamur. Sekarang Ibu ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, ya. Nah, ini akan dibagikan sama Ibu, ya. Tapi sebelum ke LKPD, oke, Ibu mau kelompok kinestik maju ke depan untuk bermain peran. Coba. Nih ada ini. Silakan ininya diambil. Coba. Yo, yang mana? Betul tidak ini urutannya? Coba, Reita bisa dijelaskan. Ini adalah rantai makanan yang ada di ekosistem apa? Sawah, betul. Coba Reita tolong dijelaskan. Padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1 dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 2 dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen 3 setelah mati akan diurai oleh jamur. Iya. Berperan sebagai pengurai. Ya, betul. Kasih tepuk keren dulu untuk kelompok kinestik. Tepuk keren. Kasih we. Kasih o. Kasih we. Wow, keren. Nah, betul ini urutannya? Betul. Betul, ya. Mulai dari produsen. Apa ini? Contohnya? Padi dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen 1. Terus dimakan lagi sama ular sebagai konsumen. Dimakan lagi oleh elang sebagai konsumen. Diurai oleh jamur sebagai dekomposer, ya. Terima kasih untuk kelompok kinestik sudah
bermain peran di depan ya. Coba kalian silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini akan dikerjakan satu kelompok ya, per kelompok. Nih, ini LKPD-nya. Kalian bisa bagi-bagi tugas ya. Bisa bagi-bagi tugas. Boleh kalian boleh pilih. Boleh pilih kalian mau menggambar contoh rantai makanan yang ada di darat, boleh ya. Nanti setiap kelompok dipresentasikan hasil diskusinya ya. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu sebentar ya, biar kalian tidak bosan ya. Semuanya lihat dulu ke depan ya. Lanjutkan lagi dikerjakan tugas kelompoknya ya. Oh, udah ada yang udah selesai? Udah selesai? Yuk. Udah selesai? Baik, kalau sudah selesai kita per kelompok presentasikan ke depan ya hasil kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok audio. Ayo silakan ke depan. Yo, semuanya ke depan. Perkenalkan dulu ini dari kelompok apa. Yo. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil contoh rantai makanan yang ada di sungai. Oke ya. Coba silakan jelaskan. Ganggang sebagai produsen dimakan oleh ikan, konsumen 1. Ikan dimakan bangau sebagai konsumen 2. Bangau dimakan buaya sebagai konsumen 3. Buaya diurai oleh jamur sebagai Ya, sebagai dekomposer ya. Coba ini barusan contoh ekosistem apa? Ekosistem yang ada di sungai. Ini betul? Tuh, kita kasih tepuk keren dulu. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok audio. Sekarang kelompok selanjutnya yaitu kelompok visual. Oke, silakan sini. Perkenalkan dulu ya nama kelompoknya. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam ekosistem di laut. Oke. Mulai dari penjelasan sebagai produsen dimakan zooplankton, konsumen 1 dimakan ikan sedang, konsumen 2 dimakan ikan besar, konsumen 3 diurai jamur sebagai ikan besar. Oke, ini berarti contoh rantai makanan yang ada di laut ya. Coba semuanya sini lihat ke depan. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di laut, mulai dari apa? Fitoplankton ya, dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan besar ya, ikan besar dimakan oleh paus bergigi ya. Nah, betul tidak ini? Tuh, kasih tepuk keren dulu untuk kelompok visual. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok kinestik, silakan maju ke depan. Silakan perkenalkan dulu. Kami dari kelompok kinestik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
tentang contoh makanan di ekosistem kebun. Ya, contoh rantai makanan di ekosistem kebun. Ya, silakan jelasin. Yuk. Mulai dari sayuran sebagai produsen. Ya. Sayuran dimakan ular sebagai konsumen 1. Ular dimakan burung sebagai konsumen 2. Burung dimakan kucing sebagai konsumen 3. Kucing diurai bakteri sebagai dekomposer. Ya, betul ya. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di kebun. Kita kasih tepuk keren dulu. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang untuk selanjutnya ini ada soal evaluasi ya. Ini dikerjakan satu orang ya. Ini mah tidak berkelompok ya. Yuk. Ya. Nah, cukup ya. Kalau dikasih nama ya. Ayo, silakan jangan nyontek ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah jangan lupa ya. Namanya awas kelewat ya. Diisi namanya. Mana yang sudah? Silakan dikumpulkan. Ini dulu, ayo. Mana? Sini. Ya. Sudah selesai ya semua ya. Nah, anak-anak. Untuk selanjutnya kita simpulkan ya. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Coba sekarang kita ulang lagi. Apa itu rantai makanan? Ayo. Oke, proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nih, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup ya. Ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi lagi ya. Sekali lagi ya. Ayo bangun kita belajar berpernikahan dan berkenan. Ada dosen, konsumen 1, konsumen 2 juga perempuan. Coba sekarang bagaimana kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Oke, terus apa lagi? Gembira. Terus apa lagi? Oke, dapat ilmu yang baru termasuk nyanyian yang baru. Nanti boleh kalian hafalkan di rumah ya. Sekarang sebelum kita pulang ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.